Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU di seri WPU Cast ya atau podcast WPU. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial yaitu Jessica Cecilia Budianto. Halo. Halo. Boleh disapa dulu dong teman-teman ya. Halo guys. Akhirnya gila pressure-nya. Settingnya itu ternyata udah gak kaleng-kaleng emang di sini. Lumayan lah ya, lumayan ya. Memang WPU itu wah gila. Pas pertama kali tadi datang ke sini juga udah langsung oh my god, ini udah berasa vibe kayak mama aku masuk TV. Masuk TV padahal ya enggak spesial-spesial amat sih. Lumayan lah ya ini studio podcast ala-ala ya. Ya udah oke banget lah Pak. Boleh ceritain dulu siapa Jessica ini, terus sekarang sehari-harinya kerja sebagai apa, di mana? Oke. Mungkin tadi udah disebut sedikit sama Pak Dika, tapi aku sebut lagi aja lah ya. Namaku Jessica Cecilia Budianto dan keseharian aku saat ini jadi software engineer web platform di Tokopedia. Tapi selain itu, dia di luar urusan kantor, aku juga menjadi Google Developer Expert Web di Indonesia, salah satunya bareng Pak Dika juga. Ya, kita anak baru ya, dua terbaru. Iya, kita anak baru, masuknya mirip lagi. Iya. Jessica nih, saya dulu apa Jessica dulu sih? Saya dulu ya. Iya, beda sebulan kita. Beda sebulan. Ya. Jadi kita anak bawang di GDE-nya. Iya. Tapi ini sebelumnya saya panggilnya apa sih sebenarnya, dipanggilnya Jessica atau saya pernah dengar juga dipanggilnya Cecil juga? Iya, itu tuh ada ceritanya sebetulnya itu. Jadi awal-awal biasanya semua juga manggilnya kan Jejes lah ya, Jessica. Oh Jejes tuh ya, ada lagi tuh Jejes dipanggilnya. Itu panggilan mainstreamnya. Terus at some point di kantor ada yang salah manggil ceritanya. Ada salah satu yang salah manggil jadi Cecil gitu. Tapi salah manggilnya ini lama banget. Jadi kayak sekitar sekian bulan baru aku kayak ngomong itu sebetulnya salah manggil. Terus dia kayak oh iya itu. Tidak, awalnya dibiarin aja. Iya, aku biarin aja karena kayak yang lucu juga gitu. Iya. Terus karena kata dia lihatnya soalnya cuma nama tengahnya doang, nggak dilihat depannya. Terus kayak udah bagus juga, udah lanjutkan aja. Jadi di kantor dipanggilnya Cecil. Iya, dan malah jadi ada kayak dua sekte di kantor. Oh aduh. Sekte yang manggilnya Jejes, sekte yang manggil Cecil. Nah itu ketahuan. Tapi kalau kamu kenalan sama orang, kenalin aku siapa, Jessica atau Jejes? Berusaha dibelokin ke Cecil. Jadi ada kayak momen canggungin lu, kenalan siapa namanya Cecil. Tapi banyak jadinya bisa dipanggil apapun. Iya, memang kayak gitu sih, banyak panggilan. Tapi aku panggilnya Jessica aja kali ya, udah biasa panggil Jess gitu. Nah ini karena dari generasi waktu zaman masih panggil Jejes. Iya. Kita tuh pertama ketemu langsung ya. Kalau saya ngelihat di sosmed tuh kayaknya udah pernah ngelihat Jessica tuh ngisi di mana gitu ya. Wah. Ya karena kan udah lama juga sering ngisi-ngisi materi di mana gitu kan ya. Tapi wow. Sampai suatu saat kita ketemu di acaranya di coding. Betul, itu pertama kali banget ketemu. Itu tahun lalu ya? Iya, ternyata udah setahun. Hampir mau ada lagi bulan depan tuh. Oh wow. Iya, kita spoiler lagi. Mau Maret lagi nih kayaknya. Spoiler nih. Kita ketemu di kantornya di coding, kita taping ya waktu itu ya. Iya. Taping online, terus ini saya ngelihat ini Jessica tuh ini gitu. Udah tahu sebelumnya. Wah. Begitu saya lupa saya dulu apa Jessica dulu ya. Jessica dulu apa saya dulu ya? Bapak dulu. Saya dulu ya. Iya, aku terakhir deh. Saya nggak tahu. Saya tahunya tuh topiknya mengenai apa. Terus pas nonton, ini anakku pinter banget gitu kan. Kan topiknya technical kan? Ya kenalin soal testing. Iya, kayaknya kamu kalau ngasih materi technical ya pasti. Iya, itu wawasan itu jarang ya, kayak motivasi gitu. Itu yang aku baru sadari sih sebenarnya dari ngeliat kontennya Bapak, aku juga baru nyadar ternyata aku technical banget ya. Iya, tapi justru kayaknya stand outnya di situ gitu. Wow. Biasanya orang kan ya nggak tahu ya, ini stereotipnya aja. Cewek nih begitu ngasih materi teknis, wait bentar dulu, ini kok dalam juga nih materinya gitu. Itu yang salah satu yang saya notice pas awal ketemu langsung tuh. Wah ternyata teknikalnya oke nih gitu. Itu yang pertama kali kita ketemu ya. Iya. Sementara waktu aku pertama kali ketemu Bapak tuh kayak semua kan pada heboh Sandika Gali. Terus aku kayak ada kayak pada ngomong dia tuh famous banget tuh, kayak banyak ditontonin sama anak kuliah, semua pada belajar tech dari dia. Terus aku kayak
Oh, terus kayak emang pas kuliah ada. Terus di situ kayak baru nyadar apa aku beda generasi ya kayaknya ya. Terus pada iya Pak Dika baru ininya baru hype-nya tuh pas zaman COVID tuh, benar kan? Benar. Itu tuh kayak ya oke. Ternyata kayaknya aku udah mulai tua ini. Bentar, kamu pas COVID emang udah lulus? Udah ya? Pas COVID itu kan COVID ada 2019 tapi baru ininya kan di 2020 ya. 2020. Itu memang lulus aku. Lulus ya, berarti kuliahnya tahun berapa? 2017. Masuk 2017 ya. Tapi sebelum kita masuk ke kuliah nih kan tadi kita udah tahu kapan pertama kali ketemu gitu ya secara profesional. Tapi saya mau nanya dulu nih, balik ke mundur, lahir dan besar di mana? Lahir besar di Bandung memang. Orang Bandung. Iya. Biasa nyari Sunda tuh. Duh. Lucunya. Nah, lucunya tuh gini, aku tuh bahasa Sundanya buduk. Gak bohong, buduk. Karena di rumah sehari-hari itu dari orang tua pakainya Jawa justru. Oh, orang tua orang Jawa. Iya, betul. Biasa ngerantau ke Bandung gitu. Nah, cuman jadinya tuh kayak padahal udah kan sekolah juga di Bandung ya, dari SD, dari TK malah TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga di Bandung. Cuman kayak kan teman-temannya pada bisa bahasa Sunda harusnya. Iya, cuma kunaonnya kunaon gitu rasanya. Iya. Cuma kalau kalau dengar terus lama-lama ke bawah, tapi ngerti orang ngomong ngerti kan? Ya ngerti lah. Cuman membalasnya kali ya. Nah itu cuman kayak setelah kalau dengar lama-lama tuh jadi otomatis Sunda. Tapi terus lama nggak dengar tuh langsung balik ke settingan lagi, udah ke riset lagi. Dulu SD SMP di mana? Di Bandung juga sih, di Kopo. Juga. Ya. SMA? Masih Bandung beneran sampai kuliah. Itu SMA tapi bukan SMK kan? SMA. Berarti selama SD, SMP, SMA itu pernah ada belajar teknologi gitu nggak? Coding atau apa gitu? Ini yang lucu sih sebenarnya. Jadi aku istilahnya memilih karir ke teknologi itu apa ya, kalau kita ngomong ke waktu aku zaman dulu sih kayaknya ngelawak banget gitu. Soalnya waktu dulu tuh di sekolahku kebetulan belajarnya tuh beneran kayak yang aku ingat ya, belajarnya Microsoft Word, belajar ngetik cepat, terus Excel, permainan rumus Excel. Dan zaman dulu tuh aku itu apa, SMA berarti kan? Atau SMP udah belajar? SMP SMA deh ya. SMP. Nah itu tuh waktu zaman dulu mainan Excel. Padahal Excel juga kan sebenarnya wannabe programming sekarang kan ya. Itu tuh dulu aku main itu, waduh ini apaan gitu, kayak parah banget lah gitu. Jadi beneran kayak baru kenal programming dikit-dikit itu pas SMA justru. Baru belajar HTML gara-gara ada mahasiswa Unpar yang kayak dia sukarelawan ngajar ke sekolah aku kayak gitu. Beneran baru tahu. Tapi bukan kurikulum sekolah, jadi dia datang kayak di luar sekolah gitu. Dijadiin kurikulum, jadi dia dijadiin guru komputer selama 1 tahun gitu. Oh magang, anaknya kayak magang gitu. Iya semacam magang sih bener. Iya kayak gitu, baru kenal yang namanya HTML CSS, terus kayak ramai juga ini. Oh berarti dari SMA, dan itu pun gara-gara ada yang ngajarin gitu. Betul. Kalau nggak gara-gara dia, tadinya aku masuknya biologi sih. Baru wah ini kayaknya harus dilanjutin nih kesukaan terhadap webnya. Lebih ke karena penasaran nih, cobain aja lah ya. Mulai aja dulu. Waduh, tipis-tipis. Teknologinya dibawa-bawa ya. Ya kayak gitu, jadi udah cobain aja sih kayak gitu. Dan kayak padahal kalau kita pikir lagi kan HTML, CSS juga kan itu sebutannya orang, bukan bahasa pemrograman. Itu cuman ya tag language doang gitu istilahnya. Terus kayak tapi ya tentunya waktu itu agak-agak terlalu naif lah ya istilahnya aku, jadi kayak udah bodo amat, cobain aja. Untungnya cocok sih. Tapi banyak orang yang jadi suka programming justru si pintunya itu web programming, HTML, CSS. Iya emang dia kayaknya mungkin karena visual. Karena visual betul. Iya, karena kan begitu kita belajar programming di awal-awal, kalau pakai bahasa-bahasa kayak apa ya, C, Pascal, kan hitam putih itu ya. Iya. Nggak kebayang kan ini tuh bakalan jadi apa barangnya. Benar. Iya sih, itu yang bikin kayaknya memang HTML, CSS karena ada wujud visualnya itu yang bikin kayak rame gitu. Iya termasuk saya, karena saya tuh dulunya graphic designer senengnya, nggak seneng ngoding kan. Wah. Jadi begitu ketemu
color, background color, width, height, wah langsung senang gitu. Wah. Gitu. Jadi banyak juga mahasiswa saya yang tertarik ngoding tuh awal mulanya gara-gara si HTML tadi. Iya sih memang sih. Wah kalau dulu malahan aku ke desain itu suka, cuman tidak terlalu gimana banget. Ya itu malahan aku arahnya itu all about hafalan, makanya biologi, matematika aku. Nah itu orang kan stereotipnya komputer tuh matematika udah jago kan. Aku itu matematikanya parah banget dulu. Tapi matematika mending, yang paling parah banget fisika. Wah udah hopeless fisika, itu. Ya. Sama saya juga tuh. Iya, separah itu. Nah itu jadi kayak dulu itu aku jagonya tuh kayak biologi, terus kayak bakatnya aku justru di bahasa itu juga. Jadi dan lucunya bakat bahasanya aku itu kayak aku ngelihat programming sekarang itu tuh kayak aku menganggap itu kayak dua hal yang sebenarnya sama gitu. Iya. Iya, karena walaupun ya istilahnya bahasa pemrograman adalah bahasa dengan embel-embel komputer lah ya. Gitu. Cuman kayak konsepnya tuh sama sih sebenarnya menurutku. Kayak gimana caranya membuat seseorang atau sesuatu mengerti ya, cuman kalau bahasa pemrograman kan komputer lah ya. Nah itu sih, cuman konsepnya sama dan tuh kayaknya yang bikin kayak ini kayak gitu istilahnya. Jadi kayak tahu kudu gimana nya itu sih. Menarik. Nah ternyata setelah memilih jurusan kuliah, apa jurusannya? Kuliah informatika. Iya. Jadi masuk ke informatika, gimana tuh? Apakah sesuai dengan bayangannya yang tadi? Wah ini aku pengen milih informatika gara-gara web. Nah apakah sesuai nggak nih pas masuk dengan bayangannya? Pas masuk kan nggak langsung web dong, pasti nggak ada kan di semester 1. Pertama kali diajarin itu pas matrikulasi, diajarin kan nggak ngerti programming sama sekali, baru belajar ya ini ada tambah-tambahan, terus if else kayak gitu. Terus kayak nah ini ada momen lucunya sebetulnya. Padahal kan itu bukan web kan, tapi kayak kok aku lebih suka ini daripada web ya. Apa tuh itunya apa? Yang logic gitu? Iya logic yang kayak if else terus ada looping juga gitu. Dan dari itu kakak tingkat kan yang ngajarin kayak gitu. Dari katanya juga ngomong wah ini kamu bakat di sini sih. Sementara aku kayak oh iya kok aku suka ya, kok aku bisa ya gitu. Padahal itu beda sama webnya kan, belum kan webnya. Iya. Nah itu sih, itu memang istilahnya momen-momen anehnya lah. Sukanya tuh gimana sih? Kan biasanya itu hal yang baru kan. Iya. Yang belum pernah ada di SMA kan. Iya. Mungkin sebutannya kayak ada efek-efek jodohnya kali ya. Nah itu jadi kayak terutama sih yang mungkin bikin seneng itu karena if else-nya justru. Kalau ya tambah-tambahan itu matematika lah ya. Kayak permainan if else itu kayak gimana jika istilahnya kayak kita ngomong sih balik lagi kayak kita bicara sama komputer. Gue pengennya gini nih istilahnya. Nah itu gimana cara ngebahasain gue pengen gini. Jadi if itu tuh yang itu yang aku rasain dan itu yang kayak ini asik sih gitu. Wah itu menarik sih. Jarang-jarang ketemu menariknya tuh di logiknya gitu. Iya memang. Nah tapi ada masanya juga aku jadi walaupun if else nya jago, loopingnya aku buluk sih. Ya itu buluk masih. Tapi poin yang bikin sukanya tuh gara-gara if else. If else ya. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak puzzle kali ya, kan nemu cara nge-solve si puzzle-nya tuh kan sesuatu yang sangat bikin kita seneng gitu. Benar. Nah itu sih, itu yang kayak momen anehnya, tapi kok bisa gitu, maksudnya kayak dari seneng bahasa, belajar bahasa, jadi disambungin jadi bahasa pemrograman, itu yang kayak aneh tapi wow. Tapi memang nyambung sih, makanya kan di kuliah informatika tuh ada teori bahasa gitu kan, ada juga sih, tuh. Iya. Nah, berarti pas masuk nggak merasa salah jurusan gitu, enggak lah ya, dinikmatin ya? Iya, nggak merasa salah jurusan sih. Mungkin ada momen merasa salah jurusan pasti ada ya, kalau sebutannya anak mahasiswa itu. Mungkin baru merasa salah jurusannya itu adalah karena yang aku sadari waktu kuliah itu kayak orang-orang yang masuk jurusan informatika biasanya udah backgroundnya udah tahu. Udah ngerti coding, ada yang udah pernah masuk, udah pernah belajar Pascal, ada yang masuk. Oh, teman-temannya Jessica nih maksudnya? Iya. Ada yang udah pernah masuk itu, wah udah side project di mana gitu, kayak gimana gitu ya? Aku baru masuk kuliah nih, baru nginjek, tahu ya. Orang lain udah di depan gitu. Iya, nah itu tuh kayak mereka udah tahu kemana, terus yang aku sadari juga
apa ya, dari programming itu tuh kayak aku walaupun aku seneng kayak softwarenya, aku nggak cocok sama sekali di hardwarenya. Iya, jadi ya kayak if else tuh rame banget. Pas udah mainannya ke RAM RAM, CPU, ngitung-ngitung, aduh. Kayaknya enggak deh. Iya, nah itu pas momen itu langsung mikir, kenapa aku masuk komputer gitu. Oh, pas ada mata kuliah yang ke situ ya? Iya, pokoknya jaringan itu. Kenapa ya aku bolot gitu kalau belajar kayak hardware, jaringan. Makanya sampai sekarang jujur cloud itu buat aku masih agak-agak lemot lah gitu. Makanya GDE-nya juga web ya, bukan cloud ya. Iya, ya itu sih pokoknya yang jaringan gitu. Aduh. Ya tapi begitu yang disukain kan. Betul. Saya juga bilang gini ke anak-anak tuh, ke mahasiswa tuh, memang kita di dunia IT pas kuliah tuh nggak bisa. Sayangnya nggak bisa jago semua kan. Dunia IT itu luas, mau software, mau hardware bisa, infrastruktur bisa. Kita nggak bisa jago semua. Jadi memang harus dipilih mana yang kita bakalan seneng di situ gitu. Kalau seneng ya udah maksimalin mata kuliahnya, bikin kalau bisa A+ gitu nilainya. Betul. Tapi kalau yang enggak ya sebetulnya nggak usah. Ini nggak tahu tips yang benar nggak atau enggak ya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak suka sama satu mata kuliahnya ya lulus aja pun nggak apa-apa gitu. Betul. Karena ya mendingan kita fokus untuk ngejar ilmu yang di mata kuliah yang kita suka gitu. Betul, setuju sih sama Bapak. Aku juga setelah jadi GDE, setelah jadi GDE juga yang aku sadarin adalah jangankan istilahnya IT ya, informatika secara keseluruhan ya, even front end pun luas banget. Ya istilahnya kita pilih misalkan kita mau jadi front end engineer gitu. Kita nggak dalam front end engineer pun ya aku perhatiin adalah setelah kerja, setelah jadi GDE adalah ada peran-perannya masing-masing lagi sih. Nggak bisa kayak kamu front end engineer yang serba bisa, itu udah kayaknya udah terlalu melelahkan deh. Tidak baik untuk mental health juga gitu. Jadi pilih salah satu, tekunin, istilahnya kalau udah next yang ini bisa ke yang lain, selama masih di front end pun masih bisa gitu. Karena front end pun luas banget. Iya, jadi jangan dulu dikit-dikit, bahkan kita suka ngelihat orang tuh ya, sini atau lagi rame apa pengen belok dulu, bener belok itu dulu. FOMO. Ya itu jangan sih. Nah di kampus gimana aktivitas kegiatan sehari-harinya gimana? Apakah pernah ikutan kayak lomba kah atau pernah sibuk di kayak di lab ngajar gitu nggak? Ini yang agak sedih sih. Jadi waktu emang di kampus aku itu kan bisa lulus 3 tahun malah, bukan 3,5 tahun. Di kampus aku tuh bisa lulus 3 tahun. Kok bisa S1 kan? Iya, emang ada programnya kayak gitu. Jadi karena ambis ceritanya aku tuh ngejar itu. Efeknya jadinya aku itu mahasiswa kupu-kupu dulu. Iya. Jadi agak sedihnya sih ya itu, orang lain pada ngambil side project, pada ikut. Siapa tahu ada yang nggak tahu kupu-kupu apa? Kuliah pulang ya. Masih jadi tren gak sih kata-kata itu? Jangan-jangan dah. Wah, itu kata-kata boomer lagi. Kayaknya nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang tahu apa enggak ya? Tahu. Oh, masih tahu. Ya. Oh, untunglah belum udah lewat generasi. Terus? Ya itu. Jadi yang lain pada punya side project atau yang lain pada ikut hackathon itu tuh aku nggak ngerasain. Beneran sehari-hari itu yang aku agak sesali juga istilahnya. Komunitas pun aku nggak sempet. Jadi beneran kayak ngejar kuliah terus, sehari itu bisa kuliah kayak satu semester lah ya. Satu semester bisa 24 SKS. Sengaja ngambil banyak gitu ya? Iya beneran sengaja ngambil banyak buat ngejar lulus gitu. Cuman sih untungnya adalah waktu dulu mungkin pas akhirnya kan itu karena dikebut-kebut di awal, di akhir-akhir kan mulai kosong-kosong. Betul. Nah itu pas udah mulai santai itu aku mulai ngambilin kayak kursus di coding. Di luar. Ya, dan waktu itu aku keterima juga di MADE menjadi Android Developer Expert. Iya. Ya itu aku keterima juga kayak wah gile, keterima terus, dan aku udah beresin juga itu. Itu berarti semester berapa masih ingat gak? 2018 ya? 18 akhir kayaknya deh. Sebelum. Ya, jadi sebetulnya gara-gara MADE itu juga yang jadi salah satu ngebuka ya? Ya, pinpoint buat ngarahin ke front end. Karena itu Android kan padahal.
Cuman kayak hasil dari belajar Made itu aku jadi kenal kan yang namanya life cycle. Kayak aku udah lupa life cycle-nya di Android bahkan gimana. Cuman kayak konsep life cycle tuh kayak rame juga itu gimana caranya mainin istilahnya state lah ya. Kalau kita React bahasanya state, ya kayak state suatu aplikasi itu gimana maininnya berdasarkan dari life cycle ini. Nah itu yang kayak rame juga gitu. Makanya pas akhirnya belajar React kayak lah ini life cycle yang sama gitu, konsepnya sama. Dan kayak makanya jadi bisa lancar gitu. Itu sih yang bikin jadi terbuka ya matanya ya. Emang thanks to Made itu kira-kira itu. Tapi bukannya Bangkit juga? Ya, terus setelah itu. Setelah itu. Jadi itu agak nekat sebetulnya aku ikut Bangkit itu. Jadi padahal sebenarnya pas aku ambil Bangkit itu aku udah lagi skripsi. Terus tapi dari dosen aku tuh kayak sayang tapi ini kalau kelewat. Tapi berarti Bangkitnya nggak konversi dong? Karena udah habis kan? Iya, waktu zaman dulu tuh aku jadi Bangkit angkatan pertama malahan. Jadi belum ada kayak sekarang udah ada mobile cloud. Dulu cuma ada machine learning doang kayak gitu. Terus kayak dari dosen aku itu udah sayang banget tapi kalau kelewatkan ini gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Cuman pas akhirnya keterima, aduh gimana ini? Berarti Made kan Java ya dulu, bahkan belum Kotlin Flutter belum kan? Belum, Java Android. Java. Machine learning Python. Ya. Wah, luar biasa semua dimakan. Iya, ya itu cuman kayak nekatnya gara-gara ngambil Bangkit itu memang akibatnya Bangkitnya aku nggak fokus banget, skripsinya juga aku nggak fokus banget, makanya skripsi aku ya agak molor. Cuman kalau aku bilang molor dari 3 tahun ke 3,5 itu jadi kayak merendah untuk meroket ya. Iya benar. Orang ngejar 3,5 sih. Iya itu sih. Itu yang aku syukurin. Makanya aku ngejar 3 tahun juga alasannya gitu. Kalau meleset kan masih masih masuk 3,5. Iya, nah kayak gitu sih. Cuman keuntungannya gara-gara ikut Bangkit sih, Bangkit bisa dibilang yang bikin aku akhirnya lulus. Gara-gara belajar machine learning itu. Jadi di kampus kan aku skripsinya data science soalnya. Iya. Nah itu masih ingat bikin apa data science-nya? Iya, di kriptografi digital watermarking buat image. Jadi gimana caranya masukin watermark ke image tapi watermarknya nggak kelihatan. Kayak gitu. Ya pakai CNN lalalala. Masih saudaraan sama LLM yang sekarang. Ya yang sekarang ngetren, ini versi gambarnya sih bisa dibilang. Masih saudara. Kayak gitu. Jadi gara-gara si Bangkit ini sih menurut aku yang kayak justru di Bangkit aku yang kayak baru ngerti ternyata konsepnya machine learning itu bisa sebenarnya kayak cuman sesimpel fungsi matematika doang. Itu yang gara-gara itu yang kayak istilahnya kenapa mikirnya rujit-rujit padahal sebetulnya gitu. Ya kita udah kebayangnya tuh kompleks gitu kan. Ya jadi masih kompleks sih, cuman gak sesusah itulah ya. Benar lebih kebayang lah, nggak kayak something big yang ada somewhere out there gitu. Lebih ngerti aja sih kayak gitu. Beres lah 2020 itu. Beres, skripsinya beres. Bangkitnya beres, tapi Bangkit duluan kan pasti kan? Bangkit duluan yang beres. Cuman ya itu jadinya ngelulusin Bangkitnya juga nggak yang fokus banget ya, kayak ya udahlah. Kenapa nggak pakai capstone-nya Bangkit aja buat skripsinya? Soalnya banyak anak saya yang saya arahin ke sana supaya nggak double kerjaan sih. Soalnya skripsinya mulai duluan. Nah itu jadi kayak udah mulai development baru Bangkitnya mulai gitu. Jadi pas bareng. Tapi ada yang kepake lah ya minimal ilmu dari ilmunya kepake. Bangkit. Ilmunya kepake banget. Nah itu sih. Cuman lulus dari gara-gara si Bangkit ini juga ada sempat aku jadi kepikiran pengen kerjanya itu ke data science sebetulnya. Kayak ini data science rame, isinya gak usah ngoding. Gak usah ngoding gimana. Maksudnya rame researchnya gitu. Jadi aku suka research kayak gitu. Untuk yang data science gitu kayak kenapa ini gue gak kerja istilahnya ke research aja ya kalau gitu ya. Cuman dasar jodoh gak kemana, keterimanya ke front end lagi sih magangnya. Langsung keterima di Tokopedia setelah lulus tuh? Enggak, jadi keterimanya tuh di Ecomacher dulu di Bandung. Tapi sempat magang kan? Ya itu magangnya itu.
Ecomature. Iya. Apa? Perusahaan apa? Itu perusahaan dari Hong Kong B2B kayak penanaman pohon sebetulnya. Jadi kayaknya waktu zaman itu belum terlalu booming banget ya. Kalau sekarang kan udah lebih sustainability udah lebih kayak digalakin banget kan. Nah, zaman dulu itu si Ecomature ini udah ada dan itu udah laris di luar negeri lah ya. Cuman aku juga waktu terima di situ aku juga kayak baru mikir ini perusahaan apa ya? Itu gitu. Nyarinya gimana sih? Nyari sendiri atau ada yang? Nyari sendiri. Jadi beneran waktu ini warning ya. Aku ya tekanin. Aku juga baru magang gini itu setelah skripsi udah tinggal tunggu sidang doang. Jadi bukan pas sambil skripsi gak diberesin terus kabur aja nyari magang gitu. Enggak. Aku beneran sampai skripsi udah aman baru gabut udah cari-cari magang aja gitu. Nyari di mana ya waktu itu ya? Di Kaliber deh kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Nah itu terus akhirnya memang si perusahaannya lagi mencari mahasiswa magang. Iya betul, lagi cari mahasiswa magang. Terus keterima di sini Bandung juga kan, jadi ya udahlah gitu. Oh sempat ngantor? Iya dia bentuknya hybrid. Dia kan hybrid. Jadi kayak seminggu sekali 2 kali gitulah kantor. Sisanya di rumah nggak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Dan gara-gara selama magang di sana itu kan pakainya WordPress lagi. Ya WordPress juga waktu itu baru belajar. Dan DOM juga ngelancarin lagi DOM manipulation. Tapi gara-gara apa ngoprek maksudnya bikin plugins kayak gitu apa? Enggak sih sebenarnya. Nah itu fokusnya kita itu kan sebenarnya full stack ya sebenarnya. Front end sih, beneran masih fokusnya front end. Nah, sebetulnya lebih ke improvement UI UX. Jadi ya beneran kerjanya itu kayak gimana kayak ini bikin landing page-nya. Jadi kan itu kayak tree gifting kan bentuknya. Penanaman pohon itu tree gifting ke klien. Nah, pas si klien dapat si pohonnya ini ada kayak landing page-nya keluar animasi pohon. Nah, itu yang bikin sampai sekarang masih ada itu. Apa? SVG? Pakai GIF. Pakai GIF. Iya, luar biasa emang. Itu pakai GIF dicampur JS animation. Jadi waktu itu juga aku baru belajar JS animation juga sih di situ. Jadi sambil belajar beneran ya pas magangnya tuh banyak ilmu yang didapat ya. Iya, benar banyak banget. Dan jadi waktu kuliah juga kan enggak pernah intensif mainan DOM manipulation kan, DOM manipulation, jQuery itu enggak pernah. Pas di magang inilah baru intensif gitu. Ya untungnya sih cocok-cocok aja dan bisa aja sih gitu. Proses ininya dong, ceritain proses masuknya tuh gimana? Langsung diterima kah? Apa kayak kita mau ngelamar kerja biasa aja ngirim CV dan lain sebagainya gitu? Apa ya? Ini cara daftar magang ala kalau kata teman kuliah aku dulu sih kita brute force CV. Nah, brute force CV. Iya, jadi lemparin CV kemana? Pokoknya kalau yang gampang, nah Ecomature tuh kalau nggak salah waktu itu pas gampang apply-nya, jadi nggak usah yang bikin cover letter apapun, langsung masukin CV doang udah. Nah itu jadi kayak pas saat itu masukin CV kemana nggak tahu ya kemana aja gitu. Pas akhirnya terus dipanggil interview baru yang kayak ternyata aku apply ke sini ya kayak gitu sih. Masih ingat interviewnya kayak gimana? Interviewnya sih dia waktu dulu itu nanya soal kayak ngerti soal React atau enggak. Ya, terus karena Ecomature itu kan perusahaan Hong Kong, jadi dia ngetes kemampuan Inggris juga kayak gitu. Cuma ngobrol-ngobrol biasa aja sih kayak gini. Terus nah, ini sih yang mungkin lumayan selling point-nya ya. Waktu ini nggak cuma waktu aku magang di Ecomature, tapi aku juga kan pernah magang di video.com. Itu yang jadi selling point-nya adalah aku lumayan ngerti desain pattern sebenarnya. Ya, jadi salah satu ya ada dosen aku yang pernah ngajar juga, walaupun kayak waktu zaman ngajar itu mungkin banyak yang mahasiswa yang pada ngomongnya tuh kayak nggak ngerti. Ini tuh belajar apa sih gitu. Kayak kan ini bukan programming solving problems kan, lebih kayak yaitu mindset, design pattern, gimana cara ngatur-ngatur gitu. Buat apa sih gitu kan? Iya bener, itu kayak buat apa? Cuman berkat merhatiin itu, jadi kayak ya seenggaknya tahu-tahu lah gitu. Dan itu yang jadi kayak waktu wawancara gitu biasanya pas ngomong aku ngerti design pattern itu kayak gini nilai gitu. Plus sih. Iya nilai plus. Iya, nah itu yang jadi kayak wah ini keren, ini rada beda itu. Tapi sih. Udah pernah implement belum sebelumnya desain pattern? Waktu itu
waktu zaman dulu tuh aku belum terlalu ngerti desain pattern yang gimana sebenarnya. Baru kayak MVC, MVVP itu yang. Tapi dengan tahu aja itu memang nilai plus ya. Iya, nah itu tuh yang jadi kayak gara-gara ngerti itu, ini beda itu sih. Iya benar. Oh, menarik tuh tips ya buat teman-teman. Iya. Ya, walaupun video tadi pernah juga? Iya, waktu jadi setelah sebelum, jadi 2019 magangnya. Iya, waktu dulu itu pakainya Ruby on Rails. Berarti sebentar, ini magang tuh nggak ada hubungannya sama kampus berarti, magangnya sendiri gitu? Yang video itu karena kampus sih, jadi kayak emang ada mata kuliah magang kan istilahnya. Tapi ya semua harus apply sendiri dan aku terima di video itu sih. Dan itu di-convert jadi nilai kan? Iya betul. Kalau yang Eco3 tadi enggak? Yang Ecomatcher itu enggak sih, itu aku diem-diem. Oke. Yang di video pakai Ruby on Rails. Iya itu. Berarti udah cukup banyak ngulik macam-macam juga ya? Iya dikit-dikit. Tapi sembari udah setelah itu lama lupa lagi. gitu. Ya tapi kan bisa masuk CV kan? Betul. Jadi seenggaknya itu. Dan konsepnya seenggaknya ya tahulah masih gitu. Iya, mantap. Sekarang Tokopedia nih, gimana nih ceritanya bisa tiba-tiba masuk ke unicorn sebesar itu tuh? Ya itu juga sebenarnya sih thanks banget gara-gara Ecomatcher sebetulnya. Jadi itu balik lagi ke awal tadi kan aku waktu lulus skripsi itu rencananya mau daftarnya kan jurusan data science kan, data analis. Di Tokopedia waktu itu buka lowongannya data engineer. Cobain aja lah apply gitu. Ternyata tuh emang dari Tokopedia lagi nyarinya data engineer yang bisa front end buat bantu-bantu. Terus kayak spesifik dimintanya waktu pas di requirement-nya? Enggak. Jadi beneran tuh kayaknya dari HR-nya istilahnya review mana yang ada punya pengalaman front end dan thanks gara-gara si Ecomatcher ini nih kelihatan ada pengalaman front end. Nah itu jadi kayak si HR-nya tuh ngontak aku ngomongnya, ini ya istilahnya kamu yang apply data engineer ya, tapi kamu sekarang lagi di front end kan gitu. Terus dia kayak kebetulan kita ada kebutuhannya yang emang bisa nih dua-duanya. Gitu cobain, ya udah akhirnya cobain aja gitu. Ya dan puji Tuhannya keterima memang. Jadi kayak seleksinya gimana sih? Seleksinya jadi waktu dulu itu tesnya front end sih. Tesnya malah front end ya? Iya, tesnya front end, interviewnya data engineer. Ada interview front endnya juga. Jadi emang interviewnya berapa kali kan kayak gitu. Dan tesnya itu tuh kayak ngerjain take home project gitu sih. Iya. Take home project kayak gitu. Terus setelahnya kalau misalkan lulus di interview waktu itu kan jadi kayak interview data engineer, terus ada kayak interview ngebahas soal ngerti React kayak gimana kayak gitu sih. Nah tadi kan interviewnya katanya beberapa tahap tuh. Iya. Boleh tahu nggak apa aja gitu? Iya, nah itu ada dari interview HR dulu pertama, terus ada interview data engineer-nya. Jadi ya waktu dulu interview data engineer-nya sih kayak nanyanya kayak gimana. Kayak back end technical sih. Berarti technical. Iya technical. Kayak gimana query database kayak gitu. Sebetulnya memang mungkin karena waktu itu ya itu nyari kebutuhannya kan yang bisa data engineer dan front end. Jadi lebih fokusnya ke front end. Data engineer gak terlalu sih jujur waktu itu. Dan terus ada interview justru yang mendalam tuh interview React-nya. Jadi kayak React itu ngerti maksudnya kayak gimana, coba ceritain gitu. Terus kayak cara komunikasi komponen gimana yang kamu tahu. Terus pernah tahu Redux nggak? Kayak gitu juga ada. Tapi sebelumnya memang pernah pakai React di kantor yang magang itu kan WordPress tadi. Iya, pernah belajar React-nya waktu sendiri? Di kuliah sih. Sempat ada mata kuliah pilihan gitu. Mata kuliah pilihan? Iya. Belajarnya React? Iya. Waduh, harus bikin ini. Harus itu. Iya, jadi kayak bikin proyek something lah itu belajar pakai React itu. Harus pakai React sih. Iya. Iya, nah makanya ditanya-tanya, jadi kepakailah ilmunya. Iya, nah itu kepake semua lah di situ. Makanya sampai akhirnya lulus baru kayak oh my god, ada momen-momennya gitu juga. Gitu sih. Itu sama si data engineer-nya. Habis itu? Yang take home project itu tadi apa? Take home project-nya itu React juga. Setelah yang interview kedua sebelum, itu. Paling pertama itu dulu. Jadi disuruh bikin produk. Iya betul, bikin web kayak gitulah. Ya baru habis itu interview yang React tadi ya. Iya. Ya cuman yang aku sadari sih
kayaknya waktu zaman aku interview dulu dibandingin sekarang tes masuk kayaknya udah jauh sih, jauh lebih susah banget. Lebih susah sekarang. Iya, sampai itu udah jadi jokes orang dalam kita juga, sampai ini kayaknya kalau apply lagi ini keterima kayaknya. Oh. Iya. Pernah ikut nge-interview nggak sekarang? Pernahnya ini nge-review proyeknya. Oh, yang tadi, yang take home tadi. Iya, betul. Itu dari kita semua sih kayak inisiatif siapa yang mau, dan bisa dibilang yang mau hampir semua lah ya, gitu sih, yang mau nge-review. Oh, jadi kalau yang ngelamar sekarang mungkin aja di review sama Jessica ya. Ya, barangkali kalau hoki dapetnya, nah itu bisa. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh? Sekarang 2020 kan? Iya, udah 3 tahun lebih. Oh my god. 3 tahun. Sekarang tuh ngapain aja sih aja ke kerjaan sehari-harinya? Sehari-hari sih aku sebenarnya di bagiannya internal. Ya, jadi orang kan biasanya nanya Tokopedia kerjanya itu di luar gak? Maksudnya di marketplace gak? Enggak, aku ngerjainnya itu semua itu gara-gara data engineering tadi sebetulnya. Ya, jadi, tapi kalau udah bilang kerja di Tokopedia sih pasti lambat dikit ditanya kan. Ini kenapa? Iya betul. Emang kita udah jadi tagline-nya tuh software engineer, tapi kadang-kadang merangkap CS juga. Nerimain keluhan-keluhannya. Padahal bukan yang dari sisi customer kan yang dibikin sama bukan. Jessica. Ya itu gara-gara zaman waktu keterima sebagai data engineer, istilahnya kan waktu keterima itu suruh fokusnya ke front end dulu aja ngerjainnya. Tapi terus akhirnya dipindahin aku itu. Jadi udahlah front end beneran aja gitu. Jadi fokus di front end ya. Iya, fokus di front end aja. Nah, tapi jadinya itu yang dikerjain adalah dari dulu sampai sekarang itu di internal. Jadi ngembangin aplikasi internal buat tim data engineer kayak gitu. Oh, buat dipakai sama internalnya juga. Betul. Iya. Nah, itu sih biasanya orang kalau kalau aku cerita ngerjain internal kayak apa sih internal? Padahal internal ini backbone-nya yang ada di pasar itu justru. Pakai apa? Pakai React berarti? Iya, kita pakainya React TypeScript. React TypeScript. Wah, luar biasa. Seperti apa sih rasanya kerja di perusahaan besar kayak Tokopedia nih? Udah bukan unicorn ya, udah dekakorn ini. Iya, kayaknya udah gak tahu lah apa itu. Kayaknya udah gak tahu ya, sekarang udah kayak gak ada keluar. Ngantor gak sih? Udah harus WFO ya? Iya, WFO full kita. Full ya? Iya. Kita kayaknya udah gak pernah ada sebutan unicorn lagi deh kita ya. Pokoknya itu lah gitu tech company. Nah itu rasanya awal-awal pasti ada momen noraknya ya. Pasti kayak dan terima Tokopedia gitu. Terus foto-foto lama-lama ya oke. Iya. Lama-lama ya kerja aja. Iya, kerja aja. Walaupun ya masih understandable sih kalau kayak foto di logonya atau foto di mana itu masih kok kita. Ya membanggakan lah. Iyalah. Satu divisi berapa orang sekarang di yang internal ini? Aku berapa ya? Soalnya kita itu timnya dicampur sama tim lain gitu sih. Iya. Jadi kayak memang kita sistemnya kayak gitu. Jadi kita walaupun misalkan kita didelegasiin di tim mana gitu, tapi kita bukan berarti apakah selama ini ngerjainnya di situ aja terus nggak tentu. Bisa aja kalau misalkan bisa ngomong sih kita bebas. Jadi kayak bosen lah ngerjain ini terus mau main-main dong ke modul lain, sebutannya main-main ke bagian lain tuh boleh kita. Jadi akhir-akhirnya sampai sekarang hari ini 3 tahun aku udah menjelajah ke mana-mana sih, ke marketplace juga udah berkali-kali. Jadi kalau lagi pengen ngerjain yang mana bisa request. Iya boleh, dan bahkan udah jadi kayak standar sebenarnya di kita. Kalau walaupun 70% dialokasiin ke tim, 30% harus dialokasiin ke tempat lain gitu. Entah mau research sendiri, entah mau bantuin yang lain, entah mau sebutnya ngerjain tech dev itu kayak gitu sih. Seru-seru ya. Tapi tahu nggak kira-kira kalau dari front end tuh berapa orang? Banyak banget ya. Front end web doang nggak ya? 100 lebih sih. Banyak ya. Memang udah kita ditanya berapa jumlah persisnya juga udah nggak tahu sih sekarang. Saling kenal nggak? Waktu zaman WFH nggak. Sekarang ya ketemu ya. Setelah WFO masih nggak terlalu juga karena kepisah-pisah lantai juga sih. Oh, nggak satu ruangan gitu ya nggak? Iya, kepisah-pisah lantai. Jadi masih banyak momennya kayak itu front end juga.
oh hai, terus namanya siapa? Oke, kenalan. Tapi nanti udah lama gak ketemu, kenalan ulang kayak gitu ya. Ya wajar lah ya. Karena memang terlalu besar sih kita. Banyak banget. Itu dan itu web ya, belum mobile Android, ya. Belum Android, belum iOS itu. Itu beda lagi ya. Iya. Android beda lagi, iOS beda lagi. Ya, apalagi ke backendnya, wah itu backend area yang tidak pernah kita ketahui itu sebanyak apa itu. Area yang tidak pernah kita ketahui. Oke, itu jadi kita ngobrol tentang gimana Jessica kerja di perusahaan sekelas entahlah apa tadi ya, udah nggak tahu ya, bukan unicorn, bukan dekakorn apa gitu. Iya, memang udah gede banget. Udah gede banget. Nah sekarang saya pengen ngobrol balik lagi ke mungkin di sini juga banyak teman-teman yang tahu Jessica ini gara-gara sering sharing di mana-mana gitu ya. Iya. Nah awal mulanya dari mana sih? Kan kalau tadi di kuliah ternyata nggak berkomunitas juga kan? Iya. Waktu pas kuliah. Apakah justru sekarang merasa wah ini penyesalan saya selama kuliah ini, saya kayaknya harus balas dendam ini? Apa ya, awalnya tuh gara-gara paling pertama banget sebenarnya gara-gara bangkit lulus kan, bangkit lulus keterima di Tokped istilahnya kan. Nah dari bangkit itu kayak sukses story. Iya benar. Nah itu gara-gara mulai lah bikin kayak sukses story itu, lulusan bangkit ada yang keterima Tokopedia. Istilahnya mungkin itu kali ya debut media aku pertama gitu. Mulai di interview berarti. Iya betul. Mulai di interview beberapa kali juga ada sampai masuk berita. Oh my god. Yeah. Kayak gitu juga. Terus setelah itu lama aku itu di internal itu mungkin karena paling banyak cincongnya kali ya, mungkin kayak cewek, terus sebetulnya pecicilan, kayak banyakan tingkah, jadi udahlah mendingan kamu kalau ada acara internal jadi MC aja gitu. Ya jadi MC internal itu yang mulai kayak ya sebetulnya MC kondang kayak gitu. Nah tapi dari situ kayak dari IM kok seru gitu ya. Iya betul, seru juga. Terus kayak dari IM tuh ini beneran thanks to IM sih, gara-gara IM aku tuh di grup nge-share nih ada buka WDA Women Developer Academy dari Google. Iya, nah itu nge-share nih siapa yang mau daftar. Terus jadi dari dulu tuh aku walaupun dari kuliah aku kupu-kupu, tapi aku tuh kayak tipe yang kayak kalau ada kesempatan sayang lah gitu. Jadi ini ada WDA ini kayak udah gas aja gitu, cobain. Ini belum WTM kan? Belum. Iya, jadi kayak ini istilahnya program Google random apa, coba daftar aja gitu. Dan itu yang aku lakuin, kayak di situ ternyata belajar kayak public speaking, dan di situ baru tahu yang namanya GDI gitu sih. Oh, jadi mulai tadinya di interview gara-gara bangkit, mulai jadi sering isi sendiri gitu ya. Iya. Tapi dari kantor juga ada kayak encourage nggak setiap engineer tuh keluar dong gitu kan? Biasanya kantor suka ada yang gitu ya. Betul. Ada dari kantornya ada yang kayak gitu. Jadi dari kantor ada yang nawarin, nih kerjasama sama course apa, coba ngisi dong kayak gitu. Terus dari istilahnya dari para leads juga kayak motivasi buat cobain kayak gitu sih. Dan itu yang sekarang udah mulai banyak lah yang minta. Wah sekarang setelah jadi GDI semakin banyak sih Pak. Ya. Kalau butuh manajer bilang ya. Coba tahu butuh manajer. Siap. Tapi Bapak juga udah banyak nih sekarang pasti. Ada manajernya itu. Jadi kalau mau butuh manajer. Boleh itu. Boleh itu. Jadi terbuka peluang GDI setelah itu. Iya. Nah itu awalnya gimana? Iya, jadi tapi kayaknya Jessica tuh woman tech maker dulu deh. Apa sih kalau yang woman tech maker kan? Sebelumnya itu gini dulu. Jadi waktu abis lulus dari WDA itu kan ya itu ditawarin siapa yang mau jadi GDI gitu. Cuman tapi waktu itu tuh aku nggak berani. Jadi ya karena ini kan zaman tahun 2021. Itu aku nggak berani ya, kayak serem banget gitu jadi expert. Sama saya juga awalnya serem banget. E-nya itu yang berat tuh E-nya sebenarnya. Iya, E-nya itu. Kalau jadi Google developer emang kayaknya seru gitu kan. Iya, pas E-nya saya nanya emang siapa aja Mas? Ada Mas Riza, langsung Mas Ivan. Langsung menciut. Siapalah saya gitu. Iya, nah itu langsung menciut pas dengar nama-namanya itu. Nah, tapi di approach Mas Danang juga aku di situ. Gara-gara aku kan
ini GDE ini apa mau nggak, cuman serem tapi udah cobain aja maksudnya gitu. Cuman dari situ yang kayak dikenalin sama Mas Danang, dan terus dari Mas Danang juga yang kayak ngelatih kayak cobain jadi speaker. Mas Danang juga kenalin. Dan nyemangatin emang luar biasa sih. Iya, memang Mas Danang itu luar biasa dedikasinya memang. Nah itu tuh dari situ mulai kayak dikenalin ngisi di Depok pertama debut aku jadi speaker. Deves. Google I.O. Oh, Google I.O dulu, ya. Iya. Nah itu ngisi di Google I.O di Depok dulu. Terus sejak dari itu bisa dibilang kayaknya words of mouth-nya si panitia ya. Nah itu kayak namanya dioper dan akhirnya mulai jadi kayak ya ngisi lagi di Deves, terus ngisi di mana lagi gitu sih. Itu tuh berarti sebelum BDD ya? Udah jauh sebelum BDD sih. Sebelum BDD, iya benar tuh. Berarti saya lihatnya tuh kalau nggak Google I.O, Deves. Ya kayaknya tuh. Sih. Iya, apa kita udah pernah ketemu juga ya pas di Bandung ya waktu itu ya? Belum. Iya belum ya. Kalau in person mah BDD. Wah iya. Dan kerennya guys, ini Jessica tuh kalau ngisi materi, kalau saya tuh ngisi materi di saat yang bersamaan tuh, misalkan minggu ini ngisi, minggu depan ngisi, itu materi sama saya. Oh iya bener. Jessica 2 hari yang beda, sekarang sama besok materinya beda. Iya itu tuh yang agak-agak aku kenapa ya aku lakukan gitu. Kayaknya saya nanya GDE lain sama semua loh, roadshow tuh. Jadi materi dibawa ke Bandung, dibawa ke Makassar, dibawa kemana gitu. Iya. Jessica mah beda-beda itu setiap tempat. Iya itu agak-agak kenapa dilakukan gitu. Tapi kan keren jadinya. Iya sih. Mungkin agak-agak mirip aku juga itu Pak Budi. Pak Budi kan dari apa ya, satu waktu itu dia dari satu Deves ke Deves lain itu beda tapi kayak masih nyambung gitu. Jadi sebutannya sama dia kan kayak di episodein gitu. Nah itu sih. Iya. Tapi aku juga kayaknya olah juga nanti rencananya sih kayaknya aku pengen gitu sih, kayak bikin materi yang gede, nanti potongannya dibawa kemana, potongan yang lainnya dibawa kemana, kayaknya aku juga mau gitu sih. Iya bisa sih. Ya cuman pas kemarin tuh tahu kalau misalkan materi dibawanya beda tuh, keren banget nyiapin. Saya kalau sebenarnya nyiapin materinya ya nggak terlalu susah ya. Iya. Nyiapin mentalnya saya yang agak berat tuh. Jadi misalkan Sabtu tuh Deves gitu ya. Iya. Saya seminggu tuh susah tidur tuh. Wah. Nggak mikirin. Wah. Kalau aku sih lebih di ngumpulin niat, bikin materinya gitu, bikin PPT-nya. Walaupun materinya misalkan udah ada di otak dari lama, cuman bikin slide-nya tuh, ngumpulin niatnya tuh lama banget sampai udah paling parah niatnya ya, bukan proses pembuatan slide-nya ya. Iya, ngumpulin niatnya. Pas bikin slide-nya tuh beneran ngebut H-1 ya, kadang-kadang kayak gitu tuh. Gara-gara malas banget kayak gitu. Kalau ininya pas proses jadi GDE-nya. Kan kita tuh kalau jadi GDE kan ada beberapa tahap ya. Iya, betul. Ada yang proses seleksi kayak administratifnya lah, ngisi-ngisi form gitu kan. Iya. Dari ngisi sampai jadi GDE berapa lama? Dari ngisi pertama kalinya itu setahun beneran. Setahun? Iya, jadi paling pertama banget dikasih formnya sama Mas Danang itu di setahun sebelumnya yaitu. Cuman aku masih yang gak ada. Oh iya. Iya. Saya juga sama sih, lama gak ya. ada nyalinya. Bener. Cuman kalau dari submit. Dari submitnya sih sebulan kurang sih. Wah, cepet banget. Iya memang. Iya kayak gitu. Jadi kayak setelah akhirnya diteror Mas Danang terus diteror sama Jenis, baru kayak Jenis turun tangan. Iya. Gara-gara ketemu waktu di Makassar ada Jenis, langsung udah nungguin mana formnya, langsung sama dia digituin kayak ya udah submit ini. Beban. Iya buat ngumpulin submit juga sampai harus mikir dulu kan itu, soalnya buat jadi GDE itu kita itu kan suruh kayak ada ngontennya kan. Iya. Nah itu kayak bingung aku harus ngontennya apa ya, soalnya kan nggak kayak Pak Dika kan ini dengan ada YouTube gitu. Mas Riza juga ada YouTube kan. Terus kayak aku ngontennya apa ya, terus ya udah aku nulis aja sih. Ya? Walaupun sekarang juga nulisnya belum sempet lagi nih gara-gara. Tapi biasanya nulisnya di mana? Di LinkedIn ya? Tadinya itu di LinkedIn, cuma sekarang mau dipindahin ke pakainya apa ya itu ya, web JavaScript something lah gitu.
Oh, bikin sendiri, nge-host sendiri. Nggak ada apa yang namanya web dev atau apa gitu. Oh. Lupa. Nah itu nanti rencananya mau nulisnya di situ, ntar cuman di repost di LinkedIn aja lah. Oh, yang web.dev. Iya kalau nggak salah atau lupa lah namanya aku. Udah kelamaan nggak nulis nih tandanya. Kalau yang kemarin itu yang bantuin review artikel yang dari Google itu apa? Itu web.dev kan? Enggak, itu beneran artikel Google resminya. Ya, itu salah satu perks jadi JDE sih. Ya kan kita bisa kontribut langsung ke produknya Google tanda kutip kan. Maksudnya produknya kan bisa artikel gitu. Nah, itu terus kayak ada ada di email tuh sebetulnya. Ada di email kayak ditawarin siapa JDE yang mau nge-review. Terus kayak biasa ada kesempatan sayang kalau dilewatin. Jadi saya sih segan ngebalesnya itu. Udah biarin Jessica aja. Iya terus aku kayak udah cobain aja. Terus akhirnya malah jadi itu kan kemarin 1 kali nyobain. Terus akhirnya jadi kayak langganan dia jadi kayak soalnya review lagi gitu. Iya itu kan artikelnya tentang testing sama dia dibagi jadi berapa phase nulis berapa artikel gitu. Jadi kemarin udah beres, dianya langsung sekarang ngontak lagi gitu kayak hai Jessica, ini ada artikel yang keluar baru lagi nih, mau nggak review gitu lagi. Jadi ada deh namanya di bawah. Ya ada. Ya jadi nanti ya sekian lama ke depan bakal ada artikelnya aku lagi, itu bakal ada artikel di review aku lagi. Gitu. Terus pas pas interview sama JDE region lain, dapetnya dari mana? Dapatnya dari India. Fritz Raj yang juga bawain di. Oh, dapatnya Fritz Raj. Iya, yang bawain waktu di Bali. Ya dia datang ke Bali kan, kita ketemu ya. Betul. Makanya waktu itu kan random ya. Iya random, dan itu makanya jadi lucu pas interview juga kan. Dia langsung kenal kan, pasti langsung tahu kan? Belum, waktu itu belum kenal. Jadi kan. Oh belum ketemu dulu. Kan aku di Bali itu debut sebagai JDE. Jadi sebelum iya. Jadi baru kenal pas interview. Iya, nah itu pas interview ngobrol-ngobrol, terus dia ngomong, dia kan nanya dari Indonesia ya, terus dia ngomong kebetulan dia aku mau bawain di Bali. Aku ngomong, lah aku juga. Saya juga. Oh. Iya, makanya pas akhirnya ketemu, akhirnya. Iya, sama itu. Itu ditanya apa? Dia nanyanya technical sih. Ya, jadi kayak dia nanyanya itu kayak ngerti web itu maksudnya tahu apa aja kayak gitu. Terus memang salah satu yang aku lumayan gak nyangka tapi aku apresiasi dari JDE itu interviewnya itu nggak melulu technical terus. Iya. Lebih banyaknya itu lebih ke impact yang mau kamu kasih buat Indonesia misalkan kayak gitu sih. Itu yang saya ditanya juga gitu sih. Iya. Iya, jadi waktu itu aku ditanyanya kayak masalah apa sih yang kamu sadari ada di Indonesia kayak gitu. Terus apa yang mau kamu lakuin setelah kamu jadi JDE kayak gitu. Tapi ada teknikalnya juga dia. Ada. Berarti itu kayak iseng tuh kayak. Iya, nanyanya kayak micro front end tahu nggak? Terus kayak apa lagi ya? Soal react-react-reakan lah bisa dibilang dia nanya juga. Terus web capabilities kayak gitu juga ada. Terus lolos, kita diinterview sama Googler-nya kan? Iya. Nah itu Jessica sama siapa? Sama Sam Dutton. Sam Dutton. Iya. Ditanya apa? Ditanyanya itu nggak teknikal sama sekali. Nanyanya beneran ya itu balik lagi ke kontribusi mau apa. Terus kamu itu ngelihat diri kamu sendiri sebagai JDE itu ntar apa gitu. Maksudnya orang kayak gimana. Tapi gitu. Dianya apa? Tahu nggak si Sam itu? Wah aku juga nggak tahu. Aku juga baru terus ngelihat dia lagi tuh di Google I.O. Ya dia jadi salah satu speaker di Google I.O. bawain tentang form, update tentang form. Ada dia terus kayak ada orang ini lagi. Di Google I.O. mana? Google I.O. 2023 yang maksudnya Google I.O. yang Google I.O. yang aslinya. Iya, bukan I.O. Ya makanya siapa tahu ke extend ke sini. Bukan, ini Google I.O.-nya Ori. Kalau saya justru yang sama JDE yang region lain, ya itu community-nya. Pas sama orang Google-nya, nah itu beneran teknikalnya. Jadi sama sekali nggak nanya tentang JDE gitu mau jadi apa, terus mau apa enggak, itu bener-bener langsung aja CSS performance. Wah makanya lumayan kaget juga tuh. Oh nanya ke CSS ya? CSS kan memang yang ditulis di forum yang kita kan, saya memang pengennya
UI and tooling kan. Oh iya. Nah, sama langsung, aku juga lah. Tapi aku ditanyanya malah ke performance. Iya makanya. Ini CSS performance lagi. Wah. Ini kalau misalkan saya punya tampilan CSS yang contohnya kayak gini. Iya. Gimana kira-kira kamu bisa bikin dia performance-nya jadi lebih baik? Apa yang salah kira-kira? Waduh. Wah, berasa kayak interview masuk perusahaan beneran ini. Iya makanya. Untung baik banget. Jadi begitu, aduh, saya juga agak bingung nih. Kalau misalkan optimasi kan saya bilang optimasi bisa dengan ukuran gambar. Iya. Saya bilang bisa sih dari CSS-nya, tapi pakai sebuah properti apa ya? Dia jadi kayak ngasih clue tapi. Jadi saya coba meraba-raba dapat gitu. Jadi diarahin sama dia jawabannya baik juga. Cuman nggak ada tuh pertanyaan yang communities-nya karena mungkin saya pikir komunitasnya udah masih jadi kan. Iya sih. Iya. Kaget juga tuh udahlah kan saya udah lama nggak di interview kan. Udah berapa puluh tahun yang lalu gitu terakhir interview. Wah, deg-degannya lumayan gitu. Wah, gile kalau itu nanyanya sampai CSS performance gitu. Nah, itu sih cuman kayak itu momen-momen kayak gitu yang kayak baru nyadar, wah, CSS property itu kayak banyak banget juga, front end luas ya. Oke, jadi tadi kan itu cerita Jessica tentang jadi GDE terus dan pengalamannya jadi GDE. Sebelum mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik juga untuk jadi GDE gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke tips-tipsnya, pengalaman yang udah dirasain sama Jessica selama kita berapa? 6 bulan kali ada ya? Oh iya. Jadi GDE tuh hampir 6 bulan gak kerasa ya. Apa rasanya sih jadi GDE? Rasanya masih kadang-kadang satu disindirin di kantor. Oh gitu. Iya. Gimana? Iya, nggak cuma aku doang lagi yang disindirin. Sama GDE juga ada yang setelah keterima langsung wah suka disindir tuh. Jadi dengan jadi GDE itu jangan kalian berpikir apalagi kalau di perusahaan gede itu GDE ya biasa aja. Enggak guys, semua masih noraknya sama. Masih dalam satu tim itu kalau ada apa-apa GDE. Ya enggak, biasanya kalau ada masalah kan kita punya GDE. Jadi iya. Scapegoat aja. Iya. Masih itu buat bercandanya masih kayak gitu. Terus tapi kalau misalkan dari sisi pribadi gitu, apakah nambah kepercayaan diri kah? Iya pasti. Dan yang agak anehnya sih adalah waktu sebelum jadi GDE aku juga nggak, ya istilahnya aku jadi speaker kan. Cuman nggak yang gimana banget mikirin secara gimana Indonesia gitu. Maksudnya nggak terlalu ada, tapi maksudnya tidak yang kayak beda lah pemikirannya gitu. Setelah jadi GDE itu memang yang aku rasain adalah kayak jadi jadi sadar sih kayak istilahnya gue itu istilahnya udah harusnya berperan gitu. Ya, ada tanggung jawab yang lain gitu ya. Ada ngerasa punya tanggung jawab yang lain dan itu yang jadi kayak pengen dong gimana ya mikirin gimana caranya supaya bisa kontribusi lebih lagi gitu. Lebih dari sekedar jadi speaker aja gitu. Apakah ada kontribusi lain yang bisa dilakuin? Itu sih yang akhirnya jadi mulai mikirin. Ya tapi minimal siap lah ya dipanggil ke seluruh Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang pengen didatengin sama Kak Jessica, ya silakan undang aja. Tapi ya ongkosin lah ya kalau mau diberangkatin kemana, kita siap berangkat kemanapun ya dari Sabang sampai Merauke ya. Siap, semua bisa. Semua bisa. Kalau ada ininya, ada logistik, logistik itu transport, waduh. Ya kadang-kadang kan teman-teman mungkin nyangkanya kan perjalanannya dibiayain sama Google ya. Iya sih. Kalau misalkan acaranya acara Google, kita memang ada ya. Betul. Untuk GD itu kita bisa request pembiayaan ke Google gitu. Betul. Bahwa ini kita mau kayak contohnya Deves kemarin kan. Iya. Kita kemana Deves. Gitu. Nanti kita tuh perjalanannya dibayarin sama Google. Tuh, Deves, Google I.O. Extended gitu. Gitu. Cuman ya memang kalau acara-acara kayak kampus gitu. Iya, itu yang memang sayangnya Google masih belum bisa ngongkosin gitu karena memang bukan acara Google juga. Ya, sebetulnya ini adalah diam-diam request ongkosin. Nah, jadi buat teman-teman yang kira-kira mau jadi GDE nih, tipsnya ada nggak tipsnya? Tipsnya jadi GDE, memang kita semua pasti akan terintimidasi dengan kata expertnya ya. Benar. Dan kalau terintimidasi sih ya aku nyaraninnya ya mungkin kayak awal dulu aku ya istilahnya ya udahlah terintimidasi tapi aku mau gimana caranya supaya istilahnya lebih mumpuni lah buat
akhirnya menanggung beban expert ini. Jadi makanya kan selama setahun itu aku nambahin pengalaman, terus cari-cari insight juga. Tapi yang terpenting memang dari GDE itu adalah motivasi kita sih, kita tuh mau jadi GDE itu buat apa? Bener-bener. Ya jangan kasar-kasarnya jadi GDE itu cuma biar traveling gratis. Ya walaupun sebetulnya itu manfaat yang tidak bisa dipungkiri menyenangkan sih gitu. Ya luar biasa lah itu. Cuman kalau misalkan tujuannya buat keren-kerenan gitu, mending jangan lah ya. Iya benar, jangan. Makanya kayak tujuan awal aku jadi GDE juga, dan yang istilahnya misi yang masih aku pegang sampai sekarang juga ya, aku jadi GDE itu aku nggak pengen jadi, walaupun aku nanggung beban expert, aku nggak pengen jadi expert yang kayak godly yang jauh gitu. Aku nggak, justru aku pengen yang relatable. Dan jujur sih, kebutuhan di dunia IT itu kadang memang bukan nyari orang yang pintar, karena kadang-kadang orang yang pintar tuh banyak lah menurut aku, tapi orang yang bisa kayak ngejangkau mereka yang benar-benar buta IT, istilahnya, tanpa bikin mereka terintimidasi, gimana cara bisa bikin mereka jadi suka kayak gitu. Itu sedikit orang masih sih. Ya kayak Bapak juga kan, ya itu sih aku sadarin dari Bapak juga kan, kayak banyak ngejangkau kayak orang-orang yang beneran nggak ngerti teknologi sama sekali jadi tahu. Itu sih memang itu kan perannya Bapak juga sih. Nah itu. Ya saya merasa hampir semua GD yang saya kenal juga gitu sih. Dia justru ke bawah gitu, dimana orang-orang tuh kayaknya males lah, ngapain kayaknya nggak ngajarin yang bawah-bawah gitu. Ini GD ini ya kayak seneng banget aja gitu berbagi. Di sela-sela kesibukan mereka yang saya yakin ya kayak Jessica gitu kan, kayak emang kerjaan kantor nggak banyak gitu. Banyak, justru gara-gara GDE makin luar biasa sibuk ya ini. Iya, tapi masih sempat gitu mau meluangkan waktunya berbagi di komunitas buat teman-teman yang masih baru belajar ya. Itu luar biasanya dari semua GDE yang saya kenal itu sih. Iya. Nah itu sih mungkin itu justru mindset salahnya orang. Pas pertama kali mikir GDE itu kayak GDE itu harus kayak istilahnya suhu di Twitter lah, yang apa serba tahu gitu, yang kayak bisa ngomong ini yang benar tuh harusnya gini. Menurut aku GDE itu bukan gitu sih. GDE itu ya yang mau ngebimbing, yang mau ngerangkul istilahnya orang-orang yang sama sekali nggak tahu, buat akhirnya mengenal teknologi kayak gitu, buat bisa ya sebutannya buat bisa menjelajah di teknologi, buat bisa akhirnya jadi suka. Itu yang menurut aku GDE harusnya kayak gitu sih. Setuju. Ya, jadi teman-teman terkait GDE mudah-mudahan udah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua. Tapi kalau yang belum terjawab, kita bakalan masuk ke sesi terakhir sebelum kita akhiri nih. Jessica, ini adalah sesi Q&A. Iya. Dan pertanyaannya saya ambil dari Instagram. Jadi tadi sebelum kita mulai saya lempar pertanyaan lewat Instagram saya. Cukup banyak ya. Iya. Banyak banget malah. Jessica belum lihat sih sebanyak apa ya. Mungkin ada sekitar 2000-an pertanyaan. Saya udah pilih. Terbatas ya. Ya, waktunya terbatas. Saya udah pilih yang bagus-bagus aja pertanyaannya. Yang aneh-aneh saya skip ya. Buat yang nanya, Kak udah ada yang punya belum dan lain sebagainya, itu tanya sendiri ya, jangan lewat saya, tanya sendiri, DM sendiri silakan ya. Ini pertanyaan pertama, kiriman dari Jab Janfu nih katanya. Ini menarik sih pertanyaan. Cara belajar pemrograman di tengah kesibukan kerja gimana ya gitu katanya. Nah kan kita tahu ya, Jessica juga tadi kan sibuk dan di luar kerjaan tuh kan masih suka ngulik-ngulik lagi lah istilahnya ya. Iya betul. Nah itu gimana sih bagi waktunya? Bagi waktunya sebetulnya kadang yang sulit itu bukan bagi waktunya, tapi ngumpulin niatnya. Itu yang sebetulnya sulit. Aku pernah dengar sih ada orang yang ngomong ke aku kayak gini. Kita anggap ini itu ibarat main game. Jadi kalau kita misalkan udah komitmen sesuatu, kita mulai main game kayak si sesuatu yang kita pengenin ini itu alokasian waktunya sedikit dulu aja, aja. Yang pengen kita kuranginnya dikurangin sedikit dulu aja. Nah seiring waktu kita yang satu tambah, yang satu kurang gitu. Gimana caranya supaya akhirnya jadi balance. Kalau misalkan istilahnya gagal, aku nggak bisa nyampe target gitu, tenang aja, maksudnya nggak usah kayak langsung down. Nanti alokasiin berikutnya segitu lagi aja, istilahnya belum naik level gitu. Oke. Gitu sih. Tapi supaya balance kan waktu kita 24 jam satu hari gitu ya, tetap harus ada yang dikurangin. Jadi jangan maksain. Misalkan saya mau belajar
2 jam sehari tapi rutinitas sisanya masih sama. Betul. Ya. Dan kadang jujur sih masalah aku sampai hari ini juga masih kayak gitu juga, yaitu adalah terlalu spendingnya kebanyakan untuk yang salah satu itu. Karena karena penasaran aja kadang-kadang kayak ngoding buat apa, penasaran, akhirnya pengennya segini, jadinya lebih lama malahan kayak gitu. Nah itu sih memang semua memang harus istilahnya bagi waktunya di situ. Toh menurut aku juga kayak programming juga kita kelamaan juga akhirnya jadi burnout juga kan gitu. Jadi mungkin apalagi kalau kerjaan kita jenuh, nah itu mungkin bisa kayak belajar sedikit-sedikit selingannya, itu bisa jadi sih. Ya, berarti sebenarnya intinya adalah manajemen waktu dan harus istilahnya direncanain gitu kan? Direncanain kalau mau belajar sehari berapa lama gitu. Iya. Oke, itu Jab Janfu mudah-mudahan menjawab ya. Pertanyaan kedua, ini kita ada dari Lutfieta. Nah ini dari tahu nggak? Dari Candika nih. Oh iya, makanya namanya familiar tuh. Familiar ada tuh. Kak Jess, tips buat slide dan presentasi yang menarik. I always adore your session katanya. Oh iya. Lah, aku juga padahal bikin sesi juga aku juga pada bikin sesinya juga kadang kalau presentasi ya itu nyiapinnya H-1 gitu sih. Tapi kan gara-gara menyiapkan tadi bilangnya yang lama tuh niatnya ya, justru gara-gara nyiapinnya niatnya lama kali. Ya itu ngumpulin feel-nya itu yang penting sih. Baru-baru ini tipsnya yang baru aku adalah memang jangan bikin slide dulu. Ada yang aku cara bikinnya approach-nya kayak mungkin bisa pakainya kalian pakai Notion kali ya. Notion itu kan bisa kayak ada gambar, bisa segala macam juga. Di situ aku caranya kayak nulis diary sebetulnya. Jadi kayak apa yang mau aku omongin tulis aja beneran. Jadi beneran yang ada di pikiran tulis semua. Apa sih mood board ya? Iya, semacam kayak gitu sih. Jadi kayak apapun yang ada di pikiran, mau itu konyol apapun, tulis dulu aja. Nah dari situ otomatis kan karena istilahnya yang udah sebetulnya bottled up lah ya, bottled up di kepala, udah dikeluarin, akhirnya jadi lebih bisa mikir jernih sih. Kalau dari aku lebih bisa mikir jernih buat kayak ini aku harus gimana nyarinya, materinya kemana. Gara-gara aku pakai caranya kayak gitu, kemarin nyiapin materi biasanya kan dia itu ngumpulin niatnya males banget. Pas akhirnya bikin slide tuh kayak gampang banget, tinggal tempel-tempel doang. Gitu. Soalnya poin-poinnya udah ada di Notion semua. Betul, kan? Tinggal kalau takut lupa misalkan itu kayak dijadiin notes gitu. Tapi gampang lah, udah tinggal salin-salin doang kayak gitu sih. Menarik tuh ya, Chen jawabannya mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan kemarin yang jadi moderator kita waktu GDE Web di Discord, masih ingat gak kemarin? Oh pantes. Ya itu. Jadi kalau nanti mau ya undang lagi nih spesial khusus untuk bikin Maafkan slide. Lupa nama terus aku tuh kekurangannya kalau kenalan sama orang lupa terus. Tidak apa-apa ya. Tinggal diundang lagi buat khusus sesi gimana cara bikin slide presentasi. Iya siap. Nanti bisa lah kita cobain bikin live gitu. Iya betul. Ngumpulin materi. Next. Ada kiriman dari Yusuf 210409. Mau tanya, minimal skill apa buat bisa MSIB bagian web developing, FE atau BE ke big tech company? Sorry, MSIB apa ya? MSIB tuh magang bersertifikat kayak Bangkit gitu. Mungkin saya bisa simpulkan pertanyaannya gini. Apakah skill yang kita dapat di kegiatan studi independen itu kepake nggak seberapa kepake sih di big tech company gitu? Seberapa kepake ini mungkin kita karena ini ada perbedaan zaman kayaknya ya. Jadi mungkin kita dari aku pengalaman magang dulu ya. Dan setahu aku sih biasanya kalau magang nggak dikasih kebanyakan perusahaan nggak ngasih kayak ini bikinin program buat anak magang terus nanti akhirnya programnya nggak dipakai. Setahu aku nggak kayak gitu sih. Setahu aku mereka biasanya lumayan dipercayain lah ya buat ngerjain sesuatu yang memang beneran bakal dipakai, bakal relevan gitu. Jadi of course itu pakai banget lah itu. Dan apalagi sekarang, nah ini aku lihat adalah sekarang udah ada perbedaan zaman ya. Waktu zaman aku dulu kan kayak magang adalah magang gitu. Tapi kalau yang sekarang itu kayak
beneran pengalaman tuh kayak dikumpulin banget gitu loh, kayak sebisa mungkin pas akhirnya daftar tuh kayak keren banget CV-nya, kayak udah magang udah di mana aja, terus udah pernah ikut course apa aja, itu beneran kayak karena dari kampusnya nge-encourage juga betul perbedaan zaman lagi-lagi waktu aku dulu nggak kayak gitu. Jadi menurut aku sih relevan banget, karena ya itu sekarang itu udah gampang buat nyari istilahnya nyari materi, nyari knowledge yang nggak kayak kuliah teori banget tuh udah gampang. Entar ikut komunitas gini, entah magang, entah studi independen, itu tuh semuanya relevan sesuai yang kenyataan gitu. Ada di kerjaan ya. Iya, udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang udah makin modern. Gapnya udah makin sempit lah. Betul, gitu. Jadi apa yang kalian dapetin di MSIB itu biasanya udah bisa mencicipi lah ya dunia kerja tuh kayak kira-kira seperti apa. Iya betul. Bahkan nggak usah MSIB gitu sih, kayak ya ini kita kan kayak bicara di kayak Google I/O Extended itu juga kan kita pakai real case juga kayak gitu. Jadi ya itu semua relevan sih. Siap, itu ya. Mudah-mudahan terjawab Yusuf ya. Berikutnya, nah ini pertanyaan yang selalu ada dan mungkin kalau saya live streaming tuh pasti ada yang nanya nih. Ini perspektifnya Jessica aja nih. Terkait Tech Winter Pak katanya ini dari Damiri 127. Terkait Tech Winter Pak, titip dong tips terkait hal itu supaya kita yang junior ini kan secara tidak langsung jadinya saingannya sama senior nih gitu. Nah, kira-kira apa yang harus maksudnya disiapin lah gitu untuk kita yang junior ini. Ini yang menarik sih, terlepas dari Tech Winter atau apapun ya itu ya. Aku selalu bilang kayak gini, yang namanya kita segala sesuatu yang namanya kayak misalkan orang kan sering bilang inflasi, krisis moneter, apapun itu, gak kan kayak duit semakin sulit gimana. Sebetulnya gak ada sih yang namanya duit semakin sulit. Yang ada duit semakin sulit karena apapun itu semakin sulit karena itu pindah. Dia cuma pindah letaknya, bukan berarti dia berkurang atau sebutannya kayak apakah IT tidak dibutuhkan lagi atau apakah duit hilang kalau inflasi, kan enggak. Itu sebetulnya adalah pindah ke suatu tempat yang lain, dan itu yang menurut aku terjadi pas Tech Winter ini juga sih. Kayak kebutuhan mungkin karena saya ada terjadi kayak layoff atau apapun itu, otomatis kan sebutannya resource jadi banyak kan, resource jadi kebanyakan, sementara demand-nya nggak terpenuhi gitu, demand-nya malahan sedikit gitu. Mungkin itu ya kayak wah kalau gitu istilahnya aku jadi lulusan dari kampus jadi saingannya makin gede dong kalau kayak gitu. Padahal sebetulnya yang mungkin mereka yang senior, mereka mungkin nggak bakal, malah menurut aku jadi ada kayak gap sih. Ada gap antara yang dipengen tadi kan, misalkan ada yang kena layoff kayak gitu, yang udah layoff kan punya standar masing-masing kan, karena mereka udah kerja, mereka udah punya standar, mereka pengennya itu perusahaan itu seperti apa. Sementara perusahaan juga karena ya sebutannya karena budgetnya minim, jadinya kan pengennya itu karyawannya seperti apa, tapi budgetnya segimana. Dan disitulah mungkin untuk yang kayak baru fresh graduate atau bahkan yang non IT tapi baru belajar IT ya baru istilahnya mendalami tech, mau switching karir ke tech, ini jadi kesempatan justru karena ya itu ada demand-nya, asalkan ya kita kayak tekun aja lah nyarinya gitu. Jangan kayak pesimis dulu, karena memang ya itu bukan berarti demand-nya hilang, enggak sih, demand-nya ada tapi pindah mungkin, karena saat perusahaan ada yang turun itu pasti ada perusahaan yang naik. Gak mungkin semua turun, gak ada hukum itu. Keseimbangan ya. Iya, ada hukum keseimbangan. Cuman karena kita kan selalu fokus ke yang negatif terus, makanya jadi kelihatannya kayak turun sekarang keadaan sulit ya, kayak kesannya sebutannya kayak this is the end of the world, padahal enggak sih. Padahal ya itu saat ada yang turun sebetulnya ada yang naik, dan kadang kita lupa siapa yang naiknya. Betul. Itu sih. Ya, jadi teman-teman ya, sebenarnya nggak usah terlalu mikirin hal yang nggak bisa kita kontrol aja sih. Betul. Yang gitu kan, yang bisa kita kontrol kan gimana cara kita naikin skill kita aja gitu. Betul. Mau Tech Winter atau enggak, perusahaan tetap nyari engineer terbaik kan. Betul, iya. Makanya jadilah engineer yang terbaik gitu. Iya. Karena bingung juga ya, Pak, gimana nih Tech Winter ya? Saya juga nggak tahu gitu, siapa yang bisa menduga kan? Iya. Dan sebetulnya
ya kita bilang tech winter sekarang karena memang lagi tech winter. Padahal mungkin sebelum tech winter ini ada juga ada kesulitan kayak gini. Tapi nggak pernah disebut, ya sama aja kan. Betul. Oke ya, jadi mudah-mudahan menjawab Damiri ya. Agak sulit pertanyaannya tapi mudah-mudahan menjawab. Dan ini terakhir nih. Pertanyaan menarik nih. Dwiki Chandra 21. Teknologi atau teknik teradvance apa yang saat ini diterapin di sisi front end Tokopedia? Boleh nggak nih buka dapur nih? Wah. Teradvance apa ya? Sebetulnya ini sih yang agak-agak ini tuh pertanyaan antara sulit dijawab karena takut bocor rahasia dapur atau karena sebetulnya kadang-kadang orang tuh mikirnya kejauhan. Karena kadang-kadang sometimes the secret is not in the technology, in the frameworks, tapi sebenarnya adalah idenya bikin apa. Itu yang itu sih. Jadi kalau ditanya teknologi apa tech stack yang paling canggih, sebetulnya yang dipakai kita gitu-gitu aja. Gitu. Ya. Istilahnya ya mungkin kalau bahasanya koki mau di dapur restoran mana sama di restoran Michelin, sebetulnya toolsnya sama. Sama. Cuman yang bikin jadi beda adalah gimana cara bikinnya. Mulai kayak mungkin kalau kita bicaranya tech kayak desain patternnya apa yang dipakai, terus apa ya SDLC-nya apa, terus ada kan sebetulnya kontribusi dari produk. Jadi kalau bilang produk keren, ya itu idenya PM lah yang keren berarti. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau tech stack apa ya kita pakainya gitu-gitu aja kok. Teknologi. Tapi kalau misalnya si teknologi yang terbaru gitu ya, yang bleeding edge gitu, yang masih eksperimental juga kan nggak mungkin dipakai gitu karena kan belum tentu udah mature juga, belum tentu nanti dipakai user dia kompatibel dengan. Ya itu sih karena buat kita memilih satu tech itu, apalagi kan kita udah perusahaan makin mature, ya kita researchnya itu beneran sampai panjang banget, beneran sampai istilahnya di dalam perusahaan itu kayak didebatin lah. Misalkan ada nih kita ada ide pengen ganti teknologi ke sini gitu. Coba semua silahkan belak-belakan, coba kasih feedback, kasih ya ide apapun, coba gimana kayak gitu. Itu sampai kayak gituin dan itu bisa lama banget, bisa sampai berapa bulan gitu. Karena pertimbangannya kan apalagi kalau sampai harus migrasi gede-gedean kan bahaya banget kan kayak gitu kalau misalkan salah atau apa. Jadi ya beneran harus matang juga sih kayak gitu. Kayak misalnya nih yang kemarin waktu Jessica sampein di Deves, itu kan lumayan baru banget ya teknologinya, apa, container query ya? Iya, wah itu bahaya banget sih kalau langsung dipakai gitu. Iya itu maksudnya. Itu kan teknologi yang oke banget kelihatannya kan. Bener. Di atas kertas secara teknis bagus, keren. Cuman pasti belum dipakai kan? Iya belum. Karena, jangankan itu deh, kayak itu container query apalagi yang bisa ngaruh ke gitu ya. Sesimpel selektor gitu, selektor CSS baru gitu. Itu tuh bisa masih banyak yang baru keluar yang pada udah keren, udah pengen dipakai. Ya hash itu gak bisa dipakai itu. Iya. Pas dicek ada yang udah pernah pakai di internal, pas dicek di internal aman, pas dicek di laptopnya yang beda gitu rusak langsung. Akhirnya ya udah. Iya itu dia. Kembali ke cara lama aja kayak gitu. Jadi gimana supaya semua user masih tetap bisa menggunakan dengan nyaman kan ya pada akhirnya. Iya, sebetulnya bukan keren-kerenan. Kejar-kejaran FOMO kayak gitu enggak sih. Memang yang penting kita stabil dulu karena ya kalau misalkan yang baru keluar kayak gitu ya kita lihat lagi juga kan sebetulnya apa sih yang mau diselesaikan dari si yang baru keluar ini gitu. Apakah emang kita ada masalahnya atau kita cuma ada-ada doang gitu. Siap tuh di Wiki ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau misalkan ngulik mah Jessica udah yang baru-baru udah ngulik. Kalau ngulik semua. Boleh lah semua juga. Mau buat untuk personal project boleh lah gas. Iya. Cuman jangan apakah langsung dipakai di perusahaan gitu, jangan. Apalagi sebesar ini gitu kan, bahaya juga. Iya bahaya banget. Ya sip, mudah-mudahan menjawab tadi semua pertanyaannya. Buat yang belum kejawab ya, mungkin bisa langsung ditanyain aja kalau punya pertanyaan spesifik langsung ke DM. Oke. Boleh ya, nanya langsung ke DM boleh tuh. Jadi siap-siap DM-nya meledak ya. Kita lihat aja ya. Udah terakhir nih kayaknya penutup mungkin buat teman-teman yang udah bosan kalau misalkan saya kasih kata-kata penyemangat ya, mending dari Jessica aja kasih semangat. Kasih semangat buat teman-teman yang lagi belajar ngoding, terutama nih buat
cewek-cewek nih yang rasanya tuh kayaknya banyak yang nge-DM ke saya tuh, Pak, udahlah saya mau Pak programming mau buat cowok-cowok aja, saya mau banyak yang gitu soalnya. Wah. Gimana nih? Coba kasih semangat biar tetap bisa berkiprah di dunia tech gitu. Mungkin dari aku sih sama kayak yaitu misi aku jadi GDE itu. Kadang kita mikir orang yang jago IT itu serba tahu, expert banget gitu. Padahal sebetulnya ya even aku, walaupun aku udah jadi expert pun, aku masih banyak nggak tahu juga ya. Dan aku juga pas istilahnya kita di backstage pun kita masih ya kayak aku bisa belajar 1-2 hal baru. Dan malah aku juga ada momen lah dimana kayak wah ternyata tech itu luas ya, ternyata aku itu masih ya istilahnya masih anak baru lah gitu. Dan menurut aku ya justru dengan pemikiran kalau wah aku masih anak baru ini yang bikin kita sadar kalau kita bisa belajar lagi. Justru pas kita ngerasa udah bisa, malah akhirnya kita jadi bingung kan mau kemana lagi kalau gini-gini gitu. Jadi ya justru pas kita ngerasa belum bisa, ngerasa kayak aku apa sih gitu, justru itulah saat kita tahu kita itu masih bisa berkembang gitu. Itu sih. Setuju banget. Jadi ruang tumbuhnya masih banyak gitu ya. Iya, justru pas sudah nggak tahu yang mau kemana itu yang bahaya. Nah itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa lagi bingung, lagi down, lagi ngerasa nggak bisa apa-apa, justru pikirin sisi lainnya tuh masih banyak ruang yang bisa diisi gitu. Iya. Oh, kalau ada sebutan bahasa Inggrisnya sih it's the best actually when you're at the bottom because you know the only ways to go up. Iya, the only ways to go up. Jadi tinggal naik ke atas gitu. Kalau udah merasa diri di atas kan jalan satu-satunya turun gitu. Iya, betul. Iya. Betul sih. Baik, saya terima kasih buat Jessica ya. Kata-kata penyemangatnya mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi down jadi semangat lagi. Dan sekaligus menutup juga Jessica, terima kasih banyak udah makasih banget juga Pak. Ini udah lama banget, kita sejam lebih kayaknya ya. Iya. Karena seru banget udah menyita waktunya, mohon maaf. Makasih banget juga, keren banget studionya. Kalau misalkan nanti banyak pertanyaan yang nggak kejawab dan pengen ada Jessica lagi di sini, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah. Bisa juga follow sosial medianya atau LinkedIn-nya, nanti saya simpen di bawah ya supaya lebih banyak lagi yang kenal Jessica. Sekali lagi terima kasih, sukses terus buat karirnya ke depannya. Kita ketemu lagi di WPUKS berikutnya, dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik koma. Bye.